Assalamualaikum. Jumpa lagi teman-teman sekalian. Oke, seperti biasa, saya akan sharing lagi, berbagi lagi. Ya, untuk saat ini saya mungkin hanya mampu berbagi kisah, cerita, sharing yang insya Allah bermanfaat ya teman-teman. Jadi begini, ada sebuah kisah ayah dan seorang anak. Ayah dan seorang anak ini, anaknya ini punya keinginan naik ke lantai 30 teman-teman. Nah, sang ayah, oke, ayo nak, ayah akan antarkan. Nah, ternyata ada dua pilihan teman-teman, cara bagaimana sampai di lantai 30. Nah, yang pertama itu menaiki anak tangga gitu, menaiki anak tangga. Yang kedua dengan lift ya pastinya. Oke, kalau anak dan ayah ini menaiki anak tangga sampai di lantai 30, kemungkinan sampai, tapi pastinya akan butuh effort atau butuh usaha yang sangat ekstra ya. Ditambah mungkin lambat laun atau si ayah ini usianya sudah lumayan, pastinya powernya tidak lagi energik. Nah, bisa jadi kelelahan si ayah. Bahkan yang sangat bahaya itu sampai tidak sanggup melanjutkan ke lantai 30 gitu. Baru lantai 10 sudah ngap. Nah, yang kedua dengan lift. Nah, bagaimana? Tinggal masuk ke ruangan lift, tekan angka 30, nah itu pastinya sudah sampai nantinya di lantai 30. Nah, begitu juga dengan impian anak-anak ketika ingin punya pendidikan yang jauh lebih tinggi atau lebih baik dari orang tuanya. Nah, lift ini diibaratkan kita tinggal tekan tombol angka 30 dan itu ibaratnya itu sign kontrak dengan perusahaan asuransi. Begitu teman-teman. Jadi kenapa saya bilang perusahaan asuransi? Karena memang ada quote yang bukan quote ya, saya pernah mendengar dari seorang pakar ekonomi, bukan orang pakar ekonomi juga sih, jadi maksudnya orang yang ekonominya baik, ekonominya bagus. Beliau pernah bilang, sudahkah kalian menjaminkan pendidikan anak kalian di perusahaan asuransi? Ya mungkin bisa aja seperti menabung emas, logam mulia, tapi ketika terjadi resiko itu biasanya putus, dalam arti ya emas yang dikumpulkan saat itu saja yang didapat gitu. Nah, tapi kalau pendidikan anak kita sudah kita jaminkan ke perusahaan asuransi, nah itu ketika si orang tua tidak dapat menghasilkan sebuah penghasilan, dalam arti di situ terjadi resiko tutup usia, tetap anak kita bisa berlanjut sampai ke jenjang kuliah. Nah, bahkan data di sebuah survei, nah ini di belakang kita lihat, berdasarkan liputan6.com, ternyata dalam 10 tahun terakhir biaya pendidikan selalu mengalami kenaikan ya, 10 sampai dengan 15% per tahunnya. Nah, itu biasanya yang inflasinya terus naik itu tiap tahun pendidikan dan kesehatan. Nah, makanya suka banyak perusahaan-perusahaan asuransi yang membantu kliennya atau nasabahnya untuk mempermudah sampai di tujuannya. Seperti itu teman-teman. Oke, baik teman-teman, sekilas kisah dari saya. Semoga kisah tadi itu bisa kita ambil intisarinya, bahwasanya segala sesuatu harus kita persiapkan. Kalau memang ada metode atau cara yang kira-kira lebih oke, lebih mantap, lebih menguntungkan, kenapa tidak gitu. Sekian dari saya. Salam sehat, salam sejahtera. Jangan lupa ngopi dan jangan lupa bahagia. Bye.